Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan imannya kepada kita. Yang mana pada kesempatan kali ini begitu banyak Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmatnya kepada kita. Sehingga kita masih bisa merasakan nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat berbagai macam nikmat-nikmat yang lainnya. Yang tentunya itu semuanya ya mengharuskan kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya dengan memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita belajar. Belajar ilmu yang ini adalah ilmu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bahasa penghubung, bahasa komunikasi antara kita dengannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada kita, Allah menurunkannya dengan bahasa Arab. Dan tatkala kita bermunajat kepadanya dalam salat kita memohonnya juga dengan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab adalah bahasa yang sangat penting, bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memahami maksudnya Allah dan bagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita. Maka untuk itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak salahnya kalau kita belajar dan mendalami ilmu yang sangat berharga ini, yaitu ilmu bahasa Arab. Baiklah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masih melanjutkan ya dari belajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Natiqina Biha karya Dr. Fi Abdurrahman, dan sekarang alhamdulillah kita sudah masuk kepada kitab jilid yang kedua. Nah, kitab jilid yang kedua. Nah, di kitab jilid yang kedua kita sudah masuk kepada pelajaran yang pertama. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan dialog sebagai pengantar dari pelajaran pertama ini. Dan sekarang kita lanjutkan ya dengan masuk kepada latihan-latihannya. Ya, latihan-latihan dari pelajaran yang pertama ini. Baik, silakan dibuka bukunya. Yang sudah punya buku halaman yang ke-6 ya, halaman ke-6. Yang belum punya buku bisa di-download dulu di link yang ada di deskripsi. Baik, latihannya ya, latihan yang pertama yaitu ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah dari soal-soal berikut ini. Nah, soal-soal berikut ini di latihan yang pertama ini semua soal terkait dengan isinya yang ada di dialog ya. Jawabannya ada di dialog yang ada di atas, yaitu bacaan sebagai pengantar dari pelajaran ini. Nah, untuk itu, bagi yang belum mengikuti atau yang belum mengerti tentang isi dialog ini, bisa mengikuti video sebelumnya ya, kajian sebelumnya, dua video sebelumnya atau dua kajian sebelumnya yang membahas tentang dialog ini sebagai pengantar dari pelajaran yang pertama. Adapun kalau yang sudah ya, berarti sekarang kita lanjutkan kepada latihannya. Latihan yang pertama ini ajib anil asilatil atiyah. Jawab dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, sekarang kita dulu baca dulu pertanyaannya ya. Nanti insya Allah silakan dikerjakan dulu dan baru kemudian kita koreksi. Nah, pertanyaannya yang pertama yaitu min aina Hashim. Dari manakah Hashim? Nah, pertanyaan yang kedua, ayuhibbuhul mudarrisu. Ya, apakah mencintainya, yaitu Pak Guru. Jadi apakah Pak Guru mencintai Hashim? Ya, soal nomor 2. Yang nomor 3, di sana pertanyaan min aina sa'atuhu. Dari manakah jam tangannya Hashim? Nah, yang 4, bikam hiya, berapa, dengan berapa ya, dengan berapa. Jadi bikam itu dengan harganya. Berapa harganya hiya, kembali kepada jam tangan itu. Berapa harganya jam tangan itu. Tapi yang kelima, kam akhon lahu, berapa saudara laki-laki lahu, miliknya Hashim. Sedangkan yang keenam, kam ukhtan lahu, berapa saudara perempuannya Hashim. Terakhir yang ketujuh, aina ikhwatuhu, di manakah saudari-saudari perempuannya Hashim.
Baiklah para pemirsa, silakan sekarang dikerjakan terlebih dahulu ya, dikerjakan. Nanti setelah selesai kita cocokkan jawabannya. Nah, sambil mengerjakan ya silakan di pause terlebih dahulu videonya dan silakan dikerjakan. Monggo, silakan di pause dulu. Nah, baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai mengerjakan jawabannya, ya sekarang kita cocokkan jawabannya ya. Baik, nah yang pertama, min aina Hashim, dari manakah Hashim? Ya, jawabannya huwa minal Hindi ya, dia dari Hindia. Ya. Terus yang kedua, ayuhibbuhul mudarrisu, apakah Pak Guru itu menyukainya? Nah, ya jawabannya kalau ada pertanyaan A dijawab dengan naam atau la, iya ataukah tidak. Maka di sini jawabannya apa? Ya ataukah tidak? Ya jawabannya iya, berarti dijawab dengan naam. Ya, naam, berarti naam yuhibbuhul mudarrisu, Pak Guru menyukainya. Tanya pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan min aina sa'atuhu, min aina sa'atuhu, dari manakah jamnya? Ya, sa'atuhu minal minal Hindi, ya, sa'atuhu minal Hindi, jamnya dari Hindia. Atau dijawab langsung hiya minal Hindi, karena hiya kembali kepada sa'atu Hashim. Baik. Pertanyaan keempat, bikam hiya, berapa harganya jam tangan itu? Ya, yaitu hiya bimi'ati rubiyatin faqat, hanya dengan 100 rupiah saja. Ya. Yang kelima, kam akhun lahu, berapa saudara laki miliknya, yaitu milik Hashim. Maka dijawab lahu, ya bagi milik Hashim itu salah satu ikhwatin, ya 3 saudara laki-laki, sebagaimana ini baris paling atas ya. Baik, yang kemudian yang keenam, pertanyaan kam ukhtan lahu, berapa saudari perempuannya Hashim? Ya, maka dijatuh lahu, dijawab lahu ya, lahu yaitu arba'atu akhawatin, arba'u ya, lahu arba'u akhawatin. Jadi baginya dia memiliki 4 saudari perempuan. Terakhir yang ketujuh, pertanyaannya aina ikhwatuhu, di manakah saudari perempuannya? Maka dijawab bahwasanya innahunna atau hunna ya, hunna fil Madinatil Munawwarah, mereka ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Baik, alhamdulillah berarti selesai kita untuk latihan yang pertama. Selanjutnya kita masuk kepada latihan yang kedua. Latihan yang kedua perintahnya adalah do, letakkan hadhil alamah, tanda ini, yaitu alamat sahih, tanda centang ini, tanda centang amamal jumal as-sahih, di depan kalimat ya yang benar. Wa hadhil alamah, dan juga tanda ini yaitu tanda alamatul khata ya, tanda silang. Amamal jumal di depan kalimat-kalimat allati yang laisat sahihatan, yang tidak sahih. Nah, jadi kita nanti di sini akan mendapatkan ada 4 pasang kalimat ya, 4 pasang kalimat, 1 kalimatnya benar, 1 kalimatnya salah. Nah, kita disuruh memberi tanda centang kepada yang benar dan memberi tanda silang kepada yang salah. Baik, nah sekarang silakan dikerjakan, hanya tinggal memberi tanda centang dan tanda silang. Insya Allah mudah, dan silakan dikerjakan dulu, di pause videonya dan dikerjakan. Monggo silakan di pause dan dikerjakan dulu. Nah, baik, kalau sudah selesai ya, kalau sudah selesai mengerjakannya, kita sekarang cocokkan jawabannya ya. Yang pertama ada A, kalimat A dan kalimat B. Kalimat A yaitu Hashim talibun kaslanu. Ya, Hashim adalah murid yang malas. Nah, kalimat B, Hashimun talibun mujtahidun. Hashim adalah murid yang bersungguh-sungguh ya, atau murid yang rajin. Nah, dari kedua kalimat ini yang benar yang mana?
yang benar adalah yang B ya. Yang B dicentang, yang A disilang. Hanya salah ya. Yang benar adalah Hasyim thalibun mujtahidun. Baik, yang kedua sekarang yang kedua. Yang kedua, sa'atuhu rakhisatun. Ya, jam tangannya murah. Ya, jam tangannya murah. Yang B, sa'atuhu ghaliyatun. Jam tangannya mahal. Nah, mana yang benar? Yang benar adalah yang A ya, jam tangannya murah. Sedangkan yang B adalah salah ya, B salah. Baik, sekarang yang ketiga, kalimat yang ketiga. Sa'atuhu bi alfi rubiyatin. Yang B, sa'atuhu bi mi'ati rubiyatin. Jadi kalimat yang A, jamnya itu harganya 1000 rupiah. Sedangkan yang B, jamnya adalah 100 rupiah. Manakah yang benar sesuai dengan dialog? Ya, yang benar ada di halaman 5 itu ya, bahwasanya itu adalah dengan 100 rupiah. Berarti yang benar yang mana? Yang benar yang B ya. Yang B dicentang, yang A disilang. Terakhir di latihan kedua, ya di sana perintahnya adalah akhwatuhu bil Madinatul Munawwarah. Sedangkan yang B atau akhwatuhu bil Hind. Mana yang benar? Yang benar yang A ya. Yang benar yang A. Bahwasanya saudari-saudari perempuannya Hasyim itu ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, sedangkan yang salah ya B itu saudara-saudaranya ada di saudari-saudarinya ada di Hindia. Maka ini tidak benar. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita juga sudah selesai dengan latihan yang kedua. Insyaallah kita lanjutkan dengan latihan yang ketiga. Untuk latihan yang ketiga ini, perintahnya adalah ta'ammul, renungkan. Jadi renungkan mayali berikut ini. Jadi di sini kita tidak mengerjakan tapi hanya memahami ya, memahami maksud dari apa yang dimau oleh mu'allif di dalam latihan yang ketiga ini. Baik, kita renungkan di sini ya, mu'allif memberikan rumus-rumus di sini. Inna ditambah huwa sama dengan innahu. Inna ditambah hiya sama dengan innaha. Inna ditambah anta sama dengan innaka. Inna ditambah anti menjadi innaki. Inna atau ana. Ya, inna ditambah ana, ya, inna ditambah sama dengan innani atau inni. Baik. Kemudian yang berikutnya inna ditambah hum menjadi innahum. Inna ditambah hunna menjadi innahunna. Inna ditambah antum menjadi innakum. Dan inna ditambah antuna menjadi innakunna. Dan terakhir inna ditambah nahnu bisa menjadi innana atau inna. Nah, di sini para pemirsa sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari apa yang disampaikan mulai di sini kita bisa paham. Ya, untuk kata setelah inna itu ya ada huwa, hiya, anta, anti ya, ana, hum, ya hunna, antum, antunna, nahnu. Nah, ini adalah semua kata ganti ya, kata ganti baik tunggal maupun yang jamak. Nah, kata ganti ini yang tadi kita baca itu adalah bentuk yang munfasil, yang bentuk terpisah dengan kata yang lain. Nah, kata ganti ini dalam bahasa Arab bisa digabungkan dengan kata yang lainnya. Ya, kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia kan kita mengenal, misalkan ada milik kamu, ya, maka digabungkan menjadi milikmu, lebih ringkas kan gitu. Nah, atau sepatu aku, ya, sepatu aku, maka kalau digabungkan menjadi sepatuku. Nah, jadi seperti itu. Nah, di dalam bahasa Arab juga demikian ya, ada penggabungan ini yang di situ sebagian kata menjadi lebih ringkas. Contoh misalkan seperti itu, innahuwa menjadi innahu, ya tinggal hunya saja. Ya, innahiyah menjadi innaha, ya, untuk membedakan hu dan ha. Dan seterusnya, inna anta, ya sesungguhnya
kamu. Ya, sungguhnya kamu ini cukup ditulis dengan innaka. Ya, innaka. Tidak harus dengan inna anta. Ya. Demikian juga untuk perempuan, kamu perempuan. Inna anti menjadi innaki. Ya, cukup dengan innaki. Ya. Dan seterusnya ya, kalau inna, ana ya menjadi innani atau inni, ya, itu lebih ringkas kan daripada inna, ana. Maka ini menjadi lebih ringkas. Dan seterusnya, innahum, innahun, innakum, innakunna, innana, inna. Nah, kira di sini ada yang kurang ya. Yang kurang untuk bentuk dua ya. Bentuk dua belum disebutkan di sana. Kalau huwa, bentuk duanya adalah huma ya. Huma sebenarnya sama. Jadi nanti kalau digabungkan ini tetap ya innahuma. Juga demikian juga antuma ya. Kalau antuma ya anta, antuma maka innakuma ya innakuma. Nah, digabungkan ini menjadi innakuma. Nah, baik itu aja mungkin para jamaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini ya, kita sudah menyelesaikan dari latihan 1, 2 dan 3. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita sambung dengan latihan yang berikutnya, latihan 4 dan seterusnya, masih banyak latihannya. Dan semoga dengan semakin banyak kita mengerjakan latihan dan semakin sering belajar ya, meskipun sedikit demi sedikit, insya Allah itu akan sangat bermanfaat untuk kita semuanya ya, khususnya bagi diri saya sendiri ya, terkait dengan ilmu yang sangat luar biasa ini, yaitu ilmu tentang bahasa Arab. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun dari kesalahannya itu adalah dari kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan menjaga saya dari segala macam kesalahan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.